Perkenalkan, nama saya Virginia Renata Masudi, NIM 20303010 dari kelas 3B jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi di Unima. Saat ini saya akan membahas materi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditugaskan oleh dosen mata kuliah yang saya sebut dengan hormat Inci Feino Ertulung MSI. Kita akan masuk pada materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, hakikat teknologi informasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi itu sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua konsep yang tidak bisa terpisahkan. Kita masuk pada materi yang kedua mengenai klasifikasi sistem teknologi informasi. Pengklasifikasiannya yaitu sebagai berikut. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, klasifikasi berdasarkan fungsi sistem. Poin kedua, klasifikasi berdasarkan ukuran. Dan poin yang terakhir, klasifikasi berdasarkan data masukan yang diolah. Kita masuk pada materi yang ketiga mengenai broad base dalam cara kerja teknologi informasi. Pandangan dasar penulis terhadap teknologi informasi awalnya sederhana, yaitu mereka hanya diciptakan untuk membantu mempercepat segala sesuatu yang berhubungan dengan produk, pengemasan, transformasi, dan penyebaran serta penampilan informasi. Akan tetapi, jika ditelaah lebih jauh, ternyata cara kerja teknologi informasi ini bersifat mendalam, di mana melalui alat tersebut bagaimana suatu bakteri atau virus berhubungan dengan sel tubuh manusia dan menghasilkan suatu reaksi penyakit tertentu sebagai produk proses interaksi di antara mereka. Semuanya itu dapat divisualisasikan melalui alat-alat produk teknologi informasi. Demikian halnya dalam pembelajaran. Jika seorang mempelajari asalnya konsep tertentu, maka melalui bantuan internet ia akan memperoleh pandangan dari fungsi dan kajian konsep tersebut, serta bagaimana konsep tersebut memperluas jaringan atau kaitannya dengan konsep yang lain dalam menelaah dan menganalisis masalah yang sama. Dengan demikian, dari kedua ilustrasi tersebut, aspek luasan broad dan kedalaman base mampu dilakukan oleh teknologi informasi. Kita masuk pada poin yang keempat atau materi keempat tentang manfaat teknologi informasi komunikasi dalam dunia pendidikan. Kita masuk ke yang pertama, informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, munculnya inovasi e-learning membuat pembelajaran berkembang dan menunjang kemudahan proses pendidikan. Ketiga, materi tentang pembelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif dan kini makin mudah untuk mengakses informasi berkenaan dengan hasil penelitian orang atau pihak lain. Keempat, pelajar dapat dengan mudah untuk memperoleh bahan informasi pengetahuan untuk mengerjakan tugas, makalah, paper, dan lain sebagainya. Yang kelima, dengan menguasai TIK, terjadi kesetaraan untuk mengakses informasi atau ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh siswa maupun siswi di negara yang maju. Yang keenam, siswa menjadi lebih siap menghadapi persaingan dunia kerja saat mampu menguasai komputer dan penggunaannya. Yang ketujuh, sebagai bagian dari kemajuan teknologi informasi komunikasi, internet menawarkan perpustakaan digital terbesar saat ini yang sangat mudah diakses oleh siapapun. Yang terakhir, TIK membantu sistem informasi lembaga pendidikan sehingga proses manajemen kesiswaan semakin mudah dilakukan dan lancar. Sekarang kita masuk pada materi yang kelima mengenai inovasi pendidikan. Kita pasti bertanya-tanya, apa sih inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang, masyarakat, baik berupa hasil intervensi, penemuan, atau discovery, atau baru yang orang temukan.
yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan secara nasional. Di sini ada 2 contoh inovasi pendidikan. Yang pertama, pembuatan yel-yel, yang kedua pemberian reward. Pembuatan yel-yel bertujuan untuk menumbuhkan semangat siswa, sedangkan pemberian reward bertujuan untuk mendorong siswa agar lebih giat belajar, memberi apresiasi atas usaha mereka, dan menumbuhkan persaingan yang sehat antara siswa untuk meningkatkan prestasi mereka. Di sini juga ada inovasi pendidikan dalam masa pandemi. Saat ini inovasi pun berkembang dari berbagai sektor, dari sektor kehidupan, tak terkecuali pun sektor pendidikan. Sebagaimana diketahui bersama, untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah menganjurkan sekolah atau universitas hingga melakukan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau remote learning. Nah, inovasi pendidikan yang dilakukan di masa pandemi fungsinya itu melakukan metode pembelajaran melalui LMS, metode pembelajaran dalam classroom, metode pembelajaran dalam Zoom atau Meet, metode pembelajaran melalui email untuk pengiriman tugas, dan lain sebagainya. Dalam masa pandemi ini, timbullah suatu pro dan kontra pendidikan. Pro-nya yaitu pembelajaran daring dilakukan kurang efektif dan efisien karena ketidakmerataan akses di berbagai daerah, yang dimana seringkali membuat siswa dan mahasiswa daerah tertentu kesulitan dalam mengakses jaringan. Kesulitan dalam mengakses jaringan ini sangatlah berpengaruh dalam pembelajaran daring, terutama dikala dilaksanakannya kelas online. Sedangkan yang kontranya, peserta didik mendapat kesempatan untuk membangun skill penguasaan teknologi karena pembelajaran daring memerlukan penguasaan teknologi yang mencukupi. Sedangkan peserta didik juga dapat terhindar dari penyebaran COVID karena kan pembelajaran dilaksanakan jarak jauh, tidak terkontak dengan fisik orang lain. Jika pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan, maka hanyalah guru yang dapat melakukan pengawasan. Akan tetapi, jika pembelajaran dilakukan secara daring, keluarga orang tua pun juga ikut berkolaborasi dengan guru dalam membangun pendidikan karakter dari peserta didik, karena keluarga merupakan unsur yang paling utama dalam membangun kepribadian manusia atau peserta didik. Sekarang kita masuk dalam materi tentang pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan. Teknologi informasi diterapkan dan dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, memanfaatkan komputer untuk menyampaikan materi pengajaran itu sendiri yang biasa dikenal dengan istilah CIE atau CBT. Yang kedua, untuk pendistribusian materi ajar melalui jaringan internet, dan yang terakhir sebagai media komunikasi dengan pakar atau narasumber, bahkan peserta didik yang lainnya. Sekarang kita masuk pada materi yang ke-7 mengenai peranan lembaga pendidikan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Peranannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas, dan proses. Yang ketiga, melakukan rekonstruksisasi atau melakukan perubahan terhadap suatu tugas dalam atau proses. Yang keempat, TIK sebagai keterampilan, skill, dan kompetensi, alat bantu dan fasilitas pendidikan. Yang kelima, TIK sebagai infrastruktur pendidikan, sumber bahan ajar, pendukung manajemen pendidikan. Yang keenam, TIK sebagai sistem pendukung keputusan dan controlling pada smartphone. Kita masuk pada materi yang ke-8, pendidik dalam memanfaatkan teknologi informasi. Yang pertama, ada sejumlah pendidik yang mengaku bahwa mereka belum memiliki kemampuan untuk menggunakan alat teknologi informasi. Yang kedua, pendidik dapat mengikut sertakan keunggulan teknologi informasi dalam pemberian tugas kepada peserta didik. Yang ketiga, di bawah pengawasan secara langsung, pendidik dapat menugasi para peserta didik untuk bermain komputer sesaat sebelum pembelajaran dimulai berkaitan dengan topik yang diajarkan. Yang keempat, pendidik dapat menugasi para peserta didik untuk mengumpulkan sejumlah informasi tertentu dari internet, menyusun laporan tertulis tentang kumpulan informasi itu. Yang terakhir,
sejumlah kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan melalui transparansi, slide, film, atau videotape, kita sudah dapat dilakukan melalui teknologi informasi, yaitu dengan komputer. Kita masuk pada materi teknologi informasi sebagai jembatan menuju realitas pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi yang mampu mengelola, mengemas, dan menampilkan serta menyebarkan informasi pembelajaran telah mampu mewujudkan virtual learning. Dicontohkan dengan munculnya e-learning, di mana secara realitas bahwa pembelajaran itu tidak sulit walaupun dibatasi ruang dan jarak yang tidak mungkin jika dilakukan. Mampu diwujudkan melalui konsep e-learning. Berikut manfaat yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut: memperluas background knowledge pendidik. Yang kedua, pembelajaran yang dinamis dan fleksibel. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan bahan ajar. Yang keempat, kontribusi dan pengayaan bahan ajar. Yang terakhir, implementasi CISA dan CBSA. Masuk pada interaksi pembelajaran yang dikemas melalui teknologi informasi. Bagaimana sih informasi berjalan melalui internet? Nah, di sini secara topologis internet menghubungkan komputer individual ke komputer lainnya yang dibangun dalam suatu jaringan internet. Internet adalah sejumlah hubungan antar jaringan kerja, personal komputer, dan pesawat kerja dihubungkan ke sebuah local area network yang sebagaimana diantaranya dihubungkan dengan menggunakan koneksi dial-up melalui sebuah modem dan jalur telepon standar atau dengan menggunakan kabel langsung ke LAN. Model ini yang memungkinkan informasi terkirim melalui internet adalah koneksi T1 dan dedicated line. Semua informasi yang ditransmisikan melalui internet dikemas dalam bentuk data yang terbagi ke dalam unit-unit kecil yang disebut dengan packets. Di sini juga ada sejumlah aturan yang dikenali sebagai Computer Communication Protocols yang bekerja menspesifikasi menetapkan bagaimana packets tersebut diproses. Sejumlah protokol digunakan dalam internet disebut dengan TCP/IP yang merupakan pendekatan dari dua istilah untuk Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan jaringan kerja dengan internet disebut IP routers. Protokol tersebut memungkinkan untuk secara otomatis mendeteksi dan memperbaiki masalah transmisi. Sebagai contoh, jika sejumlah jaringan kerja atau perangkat yang memiliki fungsi yang banyak atau multifunction menemukan kesalahan, maka protokol akan mendeteksi kesalahan tersebut secara otomatis akan menemukan alternatif path sehingga memungkinkan packets untuk menghindari kegagalan penggunaan. Perangkat lunak protokol juga akan mengecek kelengkapan packets yang diterima. Jika sebagaimana paket hilang atau rusak, maka protokol akan memunculkan permintaan agar kita bisa mengulang kembali pengambilan data yang hilang atau rusak. Kita akan masuk pada materi yang terakhir tentang bagaimana belajar melalui internet. Nah, dari topik tersebut sudah tidak asing lagi dalam pembelajaran yang kita lakukan secara jarak jauh atau PJJ, yang dimana semua mahasiswa maupun dosen atau pengajar atau pendidik sudah bisa mengakses semua materi atau bisa melakukan pembelajaran melalui jaringan ini. Seorang pendidik dalam menyampaikan materi tidak lepas dari media atau sumber belajar. Dalam perkembangan teknologi dan informasi juga menjadi penunjang dalam pembelajaran. Peran dan pengaruh teknologi informasi itu sangatlah besar bagi kehidupan manusia, lebih khususnya bagi peserta didik dan guru. Adanya teknologi dan informasi dapat menunjang pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Salah satu yang digunakan sebagai media pembelajaran adalah internet. Pembelajaran berbasis internet ini menuntut guru untuk memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi. Selain itu, dukungan dari sekolah juga berperan untuk mewujudkan pembelajaran berbasis internet. Tanpa adanya dukungan tersebut dan kreativitas guru untuk mewujudkan pembelajaran berbasis internet, tidak akan ada peningkatan kualitas pembelajaran. Pembelajaran berbasis internet
diharapkan untuk membuat tugas atau semuanya menjadi aktif, kreatif, dan memotivasi peserta didik untuk mencari hal-hal yang baru. Melalui internet, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan mudah. Begitupun dengan peserta didik, mereka juga bisa menerima materi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran berbasis internet dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi pendidikan dalam internet sebagai sarana penunjang pembelajaran secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran seperti komputer, LCD, dan lain sebagainya. Salah satu contoh penggunaan media internet adalah pembelajaran melalui email. Dengan email, guru dan peserta didik dapat berkomunikasi melalui tulisan dari jarak jauh. Selain itu, internet menghadirkan alat pembelajaran seperti Libre yang merupakan perpustakaan online yang berisikan banyak informasi tentang ilmu pengetahuan dan membuat peserta didik lebih mudah untuk mengakses sumber pengetahuan dalam waktu yang luas. Demikianlah pemaparan materi seputaran teknologi informasi dan komunikasi dari saya. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf juga jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dan kalimat dalam presentasi tadi. Terima kasih.